Omnibus Law khususnya di sektor ekonomi menjadi salah satu prioritas pemerintahan Joko Widodo. Apakah ini akan jadi solusi tumpang tindih regulasi? Dari segi pembentukan undang-undang, apa yang membedakan Omnibus Law dengan undang-undang pada umumnya? Untuk membahasnya sudah ada pakar hukum tata negara Ferry Amsari. Selamat pagi Bang Ferry. Pagi. Bang Ferry, Anda pernah mengatakan di sejumlah media online bahwa jangan sampai membuat bingung masyarakat atas kepastian hukum baru. Membingungkannya akan di mana nanti kira-kira, Bang Ferry? Ya, sebenarnya problematika peraturan perundang-undangan kita soal harmonisasi dan disharmonisasi antar peraturan saja. Nah, Omnibus Law kan berupaya kemudian mengatur banyak hal dalam satu undang-undang ya. Nah, kadang-kadang karena kelalaian pembentuk undang-undang melakukan harmonisasi, pasal dan pasal yang lainnya tumpang tindih. Publik menjadi bingung mana di antara pasal itu yang dipakai. Jadi kalau dulu disharmonisasinya antar peraturan perundang-undangan yang kemudian juga menimbulkan perdebatan, orang bingung ini di antara aturan ini mana yang mau dipakai gitu ya. Nah, sekarang dalam satu kitab undang-undang ya ada tumpang tindih, itu menambah bingung masyarakat lagi ya. Ini pasal antar pasalnya saja berbeda, mana kita mau gunakan. Nah, kekhawatiran ini juga bisa berdampak ke dunia usaha ya. Misalnya soal peraturan perizinan. Hal-hal tersebut kan tidak mudah ya. Kemudian soal tingkat kesejahteraan para pekerja. Apakah kemudian harus diterapkan langsung? Bagaimana dengan peraturan daerah yang berkaitan dengan ketentuan tersebut? Belum ada PP, kemudian ada juga ada perpres begitu ya. Harapannya kan begini, begitu Omnibus Law dibuat juga mengikuti aturan-aturan yang berada di bawahnya. Jadi perlu sekiranya DPR dan pemerintah pusat berbincang dengan baik dengan pemerintah di daerah agar kemudian bisa menyusun peraturan di tingkat bawahnya atau juga dengan pihak-pihak terkait, kementerian terkait dan segala macamnya. Yang saya khawatirkan sih sebenarnya peraturan perundang-undangan kita itu selalu tidak sinkron satu sama lain. Oke, jangankan kita bicara undang-undang, peta saja kita bertabrakan satu dengan yang lain gitu ya. Tapi Bang Ferry, ini kan ibaratnya niatnya memang bagus begitu untuk suatu kebaikan dan kemajuan begitu ya. Ada, kalau Anda sinyalir, ada berapa stakeholder yang harus duduk bersama, bersinergi? Bergantung undang-undangnya ya. Misalnya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja. Ini kan tidak hanya kementerian di dalam pemerintahan, juga kemudian pemerintah daerah ya. Juga kemudian para pebisnis, serikat pekerja dan segala macam ini harus duduk bersama. Nah, kalau kemudian salah satu pihak kemudian tidak paham apa yang kemudian mau diatur, ini akan jadi problematika baru. Problematika baru dalam hal alotnya menyusun pasal per pasal begitu ya. Pasal per pasal dan juga nanti penerapannya kalau kemudian tidak jelas betul apa yang mau hendak diatur ya. Oleh karena itu memang ini betul-betul harus dibuat naskah akademik yang baik ya. Apa dampak kira-kira yang mungkin berpotensi akan muncul, kira-kira apa solusinya bisa tergambar di naskah akademik itu. Lalu kemudian peraturan perundang-undangan itu perlu kemudian melibatkan para perancang ya. Jadi membuat undang-undang itu bukan serampangan. Harus detail betul antara pasal per pasalnya agar kemudian tidak tumpang tindih dan pihak-pihak yang menerapkannya yang di seputaran undang-undang itu juga mengerti apa maksud dan tujuannya. Ya bergantung undang-undang ya, kalau Cipta Lapangan Kerja ke sana, kalau pajak tentu saja kemudian hampir seluruh orang akan dilibatkan. Tentu saja pemerintah harus betul-betul memilih siapa saja stakeholder yang betul-betul terkait dengan undang-undang yang karena yang nanti misalnya Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja, ada pasal-pasal juga nanti bersangkutan juga dengan Omnibus Law yang perpajakan begitu kan. Ini juga saling terkait dengan satu yang lain. Artinya stakeholdernya sangat-sangat banyak dengan waktu hingga Januari 2020. Apakah menurut Anda waktu yang Anda pernah mengatakan tidak masuk akal, tapi saya tanya kembali, ini tidak masuk akal atau memang mepet saja? Ya kalau niatnya Omnibus Law ya tentu akan ada potensi menggabungkan banyak hal dan bersentuhan dengan banyak hal. Nah kalau kemudian dikerjakan 100 hari, ini yang kemudian saya pertanyakan. Apa maksudnya berupaya membuat undang-undang pakai target 100 hari? Undang-undang biasa saja kadang-kadang DPR itu tidak bisa memenuhi targetnya. Ini sekarang mau menggabungkan undang-undang dalam satu
sebuah peraturan pakai target 100 hari. Bang Ferry kan juga mungkin membaca banyak literatur. Di luar negeri ada negara yang kemudian sukses dengan Omnibus Law? Iya, Dengan menggabungkan berapa peraturan tuh di sana? bergantung ya. Makanya satu hal itu menggabungkan beberapa banyak peraturan. Bisa 10, 15 bahkan lebih dari Negara itu. mana yang paling sukses menurut Anda? Saya pikir negara-negara Eropa Timur yang paling banyak dianggap sukses menggabungkan peraturan perundang. Kurun waktu berapa lama Wak, itu Anda lihat? Karena mereka detail dan lebih rapi dalam dokumentasi ya, dan catatan-catatan baik dalam, mereka tidak memakan banyak waktu, tidak sampai dalam waktu setahun ya. Artinya kalau 100 hari apakah mungkin menurut Anda? Mungkin kalau kemudian betul-betul disusun dengan sangat baik ya. Kekhawatiran saya kan tradisi pembentukan peraturan perundang-undangan di DPR ya, yang seringkali terburu-buru, tidak berhati-hati dalam membentuk peraturan perundang-undangan. Catatan saya banyak untuk DPR, terutama pasal-pasal yang kemudian patut dipertanyakan. Mungkin kita ingat Satu contoh kasus mungkin. satu Bang Ferry. contoh kasus. Kemarin ada seleksi pimpinan KPK kan ya, umurnya 45 tahun yang terpilih. Tapi begitu dibuat undang-undang yang baru, batas umurnya 50 tahun. Otomatis orang yang terpilih baru ini melanggar undang-undang yang baru kan. Ya ini kan gambaran bagaimana tidak hati-hatinya, padahal yang nyeleksi itu DPR, yang membuat undang-undangnya juga Belum DPR. lagi katakanlah satu undang-undang dengan undang-undang lain begitu ya. Oh banyak sekali bertabrakan Ada itu. tidak studi Anda kemudian saling bertabrakan ini? Oh, banyak sekali Mas. Baik antar undang-undang dengan undang-undang, undang-undang dengan peraturan daerah, peraturan daerah dengan peraturan daerah, itu kebanyakan bertabrakan. Ada juga Bang Ferry yang menyatakan bahwa literasi para politisi tentang Omnibus Law sendiri masih rendah. Benar demikian? Atau justru Anda punya pandangan lain? Saya tidak khawatir dengan soal literasi itu ya. Yang penting adalah niat baik dan keinginan membuat peraturan ini menjadi lebih baik. Karena bagaimanapun DPR kan didukung oleh banyak tenaga ahli ya. Sepanjang niatnya baik, tentu keahlian para tenaga ahli ini bisa digunakan sedemikian rupa untuk membuat undang-undang ini menjadi lebih baik. Sayang kadang-kadang kepentingan politiknya lebih dominan daripada apa yang dijelaskan oleh tenaga ahli, sehingga seringkali berbenturan antara teori dan Itu jadi upaya tantangan? Iya, sangat. Yang menjadi tantangan paling besar di DPR adalah bagaimana mereka selalu berupaya menampung banyak kepentingan politik dalam satu peraturan perundang-undangan. Akibatnya itu tadi, bukan mereka tidak mengerti antar satu pasal dan pasal lain ada bertabrakan, tapi karena begitu banyaknya kepentingan Oke, politik. ini ada kepentingan politik di DPR sendiri, Ya. plus juga kepentingan stakeholder yang akan diatur dalam undang-undang ini, sehingga ini akan menjadi sebuah yang challenging begitu ya, menantang begitu ya. DPR harus bisa menjamin bahwa yang dimasukkan itu bukan kepentingan politik, tapi kepentingan masyarakat banyak, bukan kepentingan investor tertentu, tetapi kepentingan rakyat banyak, agar kemudian undang-undang yang dihasilkan betul-betul dapat memberikan dampak di masyarakat. Bang Ferry, kita orang awam melihat kan ada susunan peraturan gitu ya, ada undang-undang, di bawahnya juga ada PP, lalu kemudian juga ada Perpres, lalu kemudian ada belum lagi perda-perda. Ya. Ini seperti apa kalau misalnya Omnibus Law-nya kemudian di atasnya sudah berubah, apakah kemudian ini akan sapu jagat semuanya Nah, sampai ke perda-perda? ya, biasanya di dalam undang-undang ada peraturan peralihan. Jadi begitu kemudian undang-undang yang baru ini dibentuk, maka di dalam peraturan peralihan harus detail menyatakan pasal-pasal mana saja di undang-undang atau peraturan yang lain harus dihapuskan, atau kemudian undang-undang mana saja atau peraturan mana saja yang kemudian harus dihapuskan seluruhnya dengan berlakunya undang-undang ini. Jadi biasa sih kalau ada undang-undang baru menghapuskan undang-undang yang lama. Rekomendasi dari Bang Ferry sendiri, singkat ini rekomendasi untuk waktu penyelesaiannya, kapasitas DPR dan juga pemerintah dan juga stakeholder yang memang membuat undang-undang ini dan juga sosialisasinya nih. Apa nih rekomendasi dari Pertama soal target waktu ya. Tidak perlu terburu-buru untuk target waktu. Yang paling penting adalah bagaimana undang-undang ini betul-betul mampu sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi. Dan kemudian menurut saya yang paling tepat itu setahun ya. Agar kemudian undang-undang ini bisa kemudian disosialisasikan dengan baik. Jangan kemudian terburu-buru lalu orang tidak pernah mengetahui berlakunya undang-undang ini, terutama orang-orang yang berkaitan langsung dengan
berlakunya undang-undang ini perlu disosialisasikan Oke. agar kemudian dampaknya betul-betul bisa bermanfaat bagi masyarakat. Baik, terima kasih Bang Ferry Sama-sama. atas ulasannya. Masih banyak sebenarnya pertanyaan-pertanyaan saya dan mewakili pertanyaan masyarakat umum tentunya nanti mungkin kita bisa sambung lagi di lain kesempatan. Terima kasih Bang Ferry. Dan pemirsa informasi perakiraan cuaca akan hadir sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.